pagi dan menjelang siang ini. Nah, gereja kita memiliki tuntunan sepanjang tahun 2021 ini adalah integritas. Miliki integritas, dengan kata lain, miliki kejujuran. Kejujuran bukan hanya antara kita dengan kita, tapi yang paling penting adalah kejujuran kita kepada Tuhan. Jangan hanya kita merasa kita jujur secara vertikal dan horizontal, secara horizontal saja, tapi kita juga perlu secara vertikal. Nah, secara singkat saya akan katakan bahwa sepanjang tahun 2021, pemimpin-pemimpin kita yang kita sayangi, Pak Bambang dan Pak Edi, selalu memikirkan bagaimana memperlengkapi seluruh umat dan jemaatnya untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan yang dipilih sepanjang tahun 2021 ini adalah integritas. Nah, kebetulan bulan ini menjelang akhir tahun 2021, kita akan diperlengkapi apa artinya integritas dalam kasih persaudaraan. Nah, kasih, ya, bahasa pasaran I love you. Tapi love di sini bukan pengertian secara nafsu, tetapi pengertian bagaimana kasih menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, dan lebih ditekankan adalah di dalam kasih persaudaraan. Mari kita sama-sama pelajari, ya. Oke, judul yang saya pilih di sini adalah United in His Love. United in His Love yang berarti adalah bagaimana kita bersatu dalam kasihnya Tuhan. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Next. Nah, akan diambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Mari sama-sama kita baca bersama, ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan sesamamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita akan mencoba membahas secara sederhana arti dari beberapa kata yang begitu penting. Yang pertama, apa sih arti kasih? Apakah kasih itu pengertian seperti kasih yang seperti dua orang kekasih misalnya? Apakah kasih itu memiliki pengertian yang berbeda kalau kita bandingkan apa yang tercantum dalam firman Tuhan? Kita akan pelajari bersama. Yang pertama, next. Apakah itu kasih? Dari 1 Korintus 13 ayat 47 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Kalau Bapak Ibu nanti baca di firman Tuhan, maka Anda akan memiliki pengertian yang berbeda. Yaitu salah satu adalah bahwa kasih itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kasih itu datangnya dari Tuhan, berunsur dari Tuhan, sumbernya Tuhan. Bukan sumbernya dari antara pasangan suami istri ataupun pasangan yang lagi sedang pacaran. Bukan itu maksudnya. Tapi kasih unsurnya itu dari Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. God is love. Tuhan itu adalah kasih dan kasih itu adalah Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mengasihi sesama kita, kita harus sadar. Kasih yang kita curahkan itu adalah kasih Allah. Bukan kasih kita pribadi. Dan kemudian yang lebih luar biasa Bapak Ibu adalah bahwa kasih tidak mentoleransi yang salah, tapi mendidik. Ketika kita menegur orang, jangan dianggap kita mengkritik orang, tapi kita maksudnya bagaimana? Kita mendidik. Karena kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. 1 Korintus 13 ayat 6. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu firman Tuhan itu menceritakan tentang bagaimana seharusnya kasih itu berfungsi. Dan yang paling terpenting, kasih tidak mencari keuntungan dirinya sendiri. Amin. Nah, saya mau mencoba ilustrasi cerita. Ada seorang wanita yang masih muda memohon pekerjaan dengan seorang ibu rumah tangga. Dia mengatakan, ibu, saya bersiap membantu ibu dalam keadaan apapun. Enggak usah dibayar juga, tidak apa-apa. Nah, ibu ini memiliki hati yang baik. Ya, dia memberikan pekerjaan kepada wanita ini. Tapi apa nyatanya? Nyatanya wanita ini adalah sindikat orang-orang jahat. Akhirnya setelah bekerja 2 bulan, suatu hari ibu ini kembali ke rumah, dia terkejut melihat rumahnya semua sudah porak-poranda.
Banyak barang-barang berharga itu diambil lari, dibawa lari oleh wanita ini. Nah itu kasih yang tidak tulus. Kasih yang tulus kita tidak pernah menyusahkan orang. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu pengertian kasih ya. Oke, next berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya yang lumrah, kenapa kita harus mengasihi? Apakah kalau kita tidak mengasihi boleh enggak? Orang Kristen, anak-anak terang itu dikenal karena kenapa? Memiliki hati yang mengasihi orang. Itu trademark kita. Kita harus jaga. Kita harus jaga. Nah, di dalam Yohanes 13 ayat 34, mari sama-sama kita baca. 2:21, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah. Tidak ada hak kita untuk berbantah-bantahan dengan Tuhan. Amin. Perintahnya kasihi. Stop. Masalahnya pilihannya, apakah Anda mau atau saya mau atau tidak? Itu perintah ya. Oke, next. Berikutnya. Kedua, tadi udah kasih. Kenapa kita harus mengasihi? Nah yang berikutnya. Maksudnya saling mengasihi sesamanya bagaimana? Apakah saya boleh hanya mengasihi Pak Anton saja? Saya tidak mengasihi koordinatornya bisa? Jelas tidak. Di dalam Imamat 19, 13, 15, 16, 17, dan 18. Artinya kita harus mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Amin. Yang mengerti berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang lebih luar biasa perintah Tuhan, kasihi musuhmu. Wah kalau ini agak berat mungkin ya Bapak Ibu ya. Benci kalilah aku lihat dia misalnya. Gak bisa ku ampuni dia. Tetapi firman Tuhan jelas, kasihi musuhmu. Ini adalah latar belakangnya Bapak Ibu. Seperti tadi pagi saya ceritakan, saya firmankan, saya khotbahkan. Tuhan Yesus bisa memberkati kita dengan berbagai cara. Pertama, melalui tangan kita. Maksudnya tangan kita, pekerjaan kita. Ya, prestasi kita. Kedua, Tuhan Yesus juga bisa memberkati melalui teman yang duduk di samping Anda. Yang mungkin Anda melihat dia, wah parah kali kawan nih. Tapi tanpa Anda sadari, Anda diberkati oleh dia. Bukan diberkati dalam hal keuangan saja, tapi juga diberkati dengan nilai-nilai hidup teman Anda. Saya sebelum menjelang akhir tahun 2021 Pak, saya bersaksi di hadapan Tuhan. Saya diberkati oleh orang yang pada awalnya saya tidak sangka dia akan memberkati saya, menolong saya. Tapi itu nyata Bapak Ibu. Saya diberkati, saya luar biasa, saya terkaget-kaget. Tapi saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan Yesus juga bisa memberkati Anda melalui gembala Anda. Melalui nasihat. Jadi konotasinya jangan uang ya Bapak Ibu, maaf ya. Tapi melalui nasihat yang bisa memberkati, yang bisa merubah jalan hidup kita. Misalnya contohnya, kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan, Anda tahulah apa yang Anda peroleh. Tetapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang Anda nilai, orang nilai juga tidak berkokarib dengan Tuhan, Anda juga tahu apa hasilnya Anda peroleh. Saya bukan menganjurkan Anda jangan berteman dengan siapapun, tapi minta hikmat Tuhan. Roh Kudus. Tuhan juga bisa memberkati Anda yang melalui tetangga Anda. Who knows? Siapa tahu? Makanya ayo kasihilah siapapun dengan kasih yang tulus dari Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Matius 5 ayat 44, Tuhan juga bisa memberkati melalui musuhmu. Siapa yang percaya? Kita akan juga diberkati oleh musuh-musuh kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Cerita tentang Yusuf menjadi orang kedua di tanah Mesir. Siapa sih bosnya? Dari agama seberang Pak, Bu. Jadi bagi Bapak Ibu yang bekerja di kantor pemerintahan, jangan takut, jangan khawatir. Kalau Anda melihat orang-orang di sekitar Anda yang tidak mengasihi Anda, kasihi dia. Maafkan dia. Pilih yang terbaik, pilih apa firman Tuhan. Dan Anda akan lihat melalui kasih Anda akan menjadi, kalau saya boleh berikan istilah, adalah alat nuklir mengalahkan orang-orang yang jahat. Amin. Tunjukkan kasih. Amin. Nah berikutnya, setelah cepat ya, karena waktu.
Yang ketiga dalam 1 Petrus 1:22 ada istilah hati yang suci dan hati yang tulus. Gimana ya Pak itu hati yang suci dan hati yang tulus? Apakah ada definisinya? Ada. Hati yang tulus adalah sifat hati yang tidak pernah melihat kesalahan orang. Tapi melihat potensi apa yang ada di belakang mereka. Jadi maksud saya begini. Kadangkala ada teman atau orang kita yang kita lihat, ini brengsek banget orang ini. Kalau kita hanya menilai dari sisi positif, sisi negatif, maka akan jadi begitu. Tapi coba kita lihat, ini sisi baiknya ada loh. Bukan memberikan jalan tambahan, bukan. Maksudnya ketika kita melihat orang, ya memang dia nggak benar. Tapi lihat dong dari sisi positifnya. Kemudian refleksikan ke diri Anda. Apakah Anda orang benar? Firman Tuhan pada pagi hari mengajarkan kepada kita. Kalau kita bisa mengasihi orang dengan hati yang tulus. Atau kita memiliki hati yang tulus. Yang selalu melihat sisi baiknya orang. Maka percayalah apa yang difirmankan dalam Matius 5 ayat 8 akan digenapi. Berbahagialah orang memiliki hati yang tulus. Karena merekalah yang akan melihat Tuhan. Amin. Kisah tentang Yusuf. Maria istrinya hamil. Dan dia tahu itu bukan dari benih dia. Dia menolong tanpa pamrih Bapak Ibu. Dia menolong sebenar-benar dia mau menolong. Dan Tuhan melihat hati Yusuf. Dan Tuhan menunjukkan. Tuhan berbicara melalui Roh Kudus. Yusuf, bukan salah kamu. Istrimu hamil karena Roh Kudus. Saya juga percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, percayalah kita melayani dengan hati yang tulus. Walaupun kadang-kadang gondok juga melayani, betul Bapak Ibu? Saya dulu asalnya dari gereja tradisi, ya dari gereja Metodis. Sudah itu saya pindah ke CCA, yang ke tempat jalan apa itu? Di CCA, kemudian saya ke HDTI. Saya mau saksikan, dimanapun kita berada, sama saja. Yang penting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kita melayani bukan melihat Bapak Ibu, maaf ya. Tapi kita melihat Tuhan untuk melayani. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hampir lebih dari 20 tahun saya melayani. Dulu saya melayani di pemuda. Tim pemuda, hampir 12 tahun. Ikut kurs sana sini. Ya. Kemudian saya lihat, sama. Yang terpenting, ketika kita masuk ke gereja dalam pelayanan, lihat Tuhan, jangan lihat siapa-siapa. Kalau Anda lihat manusia, waduh. Tapi kalau Anda melihat Tuhan, fokus Anda kepada Tuhan, percayalah, dipenuhi rasa sukacita dalam pelayanan. Jadi Matius 5 ayat 8, kasihilah dengan hati yang tulus. Oke, next berikutnya. Nah, judul khotbah saya, United in His Love, berarti bersatu dalam kasihnya Tuhan. Nah, ada kuasa ketika kita bersatu dalam kasihnya Tuhan. Dalam Kolose 2 ayat 2. Mari sama-sama kita baca. 2, 2, 1. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ketika Anda bersatu dalam kasihnya Tuhan, ingat ya. Maka Tuhan akan menyingkapkan segala rahasia yang dia akan genapi dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu, saya juga tidak tahu ketika saya memutuskan untuk pelayanan 100%. Karena saya bekerja di dunia marketplace hampir 40 tahun. Lalu saya putuskan masuk dalam pelayanan. Pada saat itu saya juga agak sangsi. Saya tanya, ya Tuhan, Engkau telah memberkati hamba-Mu dengan pengalaman kerja yang begitu luar biasa. Terbang ke sana kemari. Hanya kutub utara saya belum pernah ke sana. Yang lainnya mudah-mudahan sudah pernah. Setidak-tidak menginjak lapangan terbangnya Pak. Karena transit. Saya memiliki pengetahuan kok. Saya lulus tadi dengan koordinator Anda. Sama-sama alumni di No Manson. Saya letting 78 pada waktu itu Pak Yasono Lauli masih menjadi dosen hukum dagang saya. Setelah itu saya ambil S2 di manajemen. Saya itu bekerja. Gak tahu gimana saya putuskan untuk masuk sekolah teologi.
S1 teologi, S2 teologi, S3 teologi. Lalu saya tanya, Tuhan, gimana Tuhan ini? Sudah dari dunia marketplace, dibawa masuk ke dunia pelayanan. Tapi saya taat terhadap Tuhan. Prinsip saya tidak mau bertanya banyak-banyak. Saya hanya taat, ikut. Karena saya percaya segala sesuatu yang diatur oleh sumbernya, maka semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Lalu suatu hari saya diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Kalau kamu masih bekerja sampai saat ini, kamu sudah pensiun. Pensiun itu 58 ya Pak, lebih kurang ya Pak. Tapi kalau menjadi pengajar, dosen, itu bisa sampai 70 sampai 75. Saya serahkan sama Tuhan, Tuhan mau pakai saya sampai di mana? Saya tetap enggih, kata orang. Jangan kita merasa kita udah S3, kita lebih pintar dari Tuhan. Tidak. Puji Tuhan, gembala Anda, sama-sama kami. Yang mau saya katakan, Tuhan bisa memberkati Anda dan saya dengan cara apapun. Amin. Dan kita jangan cemburu melihat, si teman kok diberkati, saya tidak. Jangan. Kita jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Oke? Berikutnya. Nah, masalah gini, bagaimana kita mengasihi? Itu pertanyaan yang cukup susah dijawab. Gimana Pak kita mengasihi orang yang kita benci? Kalau orang yang kita sayangi, yang kita suka, kita kasihi ya gampang sih. Gak ada masalah, gak usah diajarin. Tetapi bagaimana kita mengasihi? 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Sederhana aja Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mengasihi Anda dengan kasihnya Tuhan, maka kita juga harus bisa mengasihi dengan bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, apakah kita harus memakai syarat untuk mengasihi sesama kita? Jadi hanya prinsip yang kita pegang. Kalau Tuhan sudah menolong kita, mengampuni dosa kita, mengasihi kita, lakukan yang sama terhadap sesama kita. Singkat, sederhana. Jangan pikirkan, Pak kalau gini, jangan. Kalau Anda masih istilah bahasa Indonesia, masih tawar-menawar dengan Tuhan, pada saat itu masuknya si iblis, percaya saya. Saya jujur ya, dalam pelayanan, kadang-kadang ada juga suara-suara sumbang masuk. Janganlah gini, janganlah gitu. Nampaknya bagus, Tetapi pegang hidup saya, firman Tuhan, lakukan. Karena kenapa? Saya menyadari Tuhan sudah memberkati kami begitu luar biasa. Apakah kita harus tawar-menawar? Kita bukan berdagang dengan Tuhan. Tapi total penyerahan diri. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan juga mengasihi kita. Amin. Kita lanjutkan nanti kita apa. Oke. Berikutnya. Next. Oke. Nah, saya katakan tadi, kalau kita mengasihi teman kita yang kita sukai, yang kita kasihi, itu luar biasa gampang kok. Apalagi ya, kalau ada adik-adik kita ya, yang akan masuk ke dalam perkawinan kudus. Jujur ya, menurut saya, jangan pernah mengatakan saya tidak mau kawin karena saya belum merasakan cinta. Kan kadang-kadang begitu, ditunda. Dengar baik-baik. Cinta sebenarnya, Anda bisa lihat pada hari ketika Anda diberkati dalam perkawinan kudus. Itulah mulai hari ini, Anda akan saksikan bagaimana cinta sebenarnya. Jadi jangan, aduh Pak, enggak lah Pak, tunggu dulu lah. Kurasa aku belum tahu cinta itu apa dengan calon suami. No. Serahkan kepada Tuhan kalau memang benar-benar Anda mengasihi dia. Ya, mengasihi calon suami Anda atau calon istri Anda. Karena cinta sebenarnya baru Anda tahu, nikmati pada hari pertama ketika Anda diberkati. Itu menurut saya. Dan saya rasa itu benar Bapak Ibu. Disitulah bro lihat manusia sebenarnya, cinta sebenarnya. Tetapi kalau Anda serahkan kepada Tuhan, percaya Tuhan akan atur. Jadi bagaimana kita memiliki atau bagaimana kita mengasihi musuh kita. Andaikan saja musuh Anda itu suami Anda atau istri Anda. Oleh karena sesuatu ya. Yang pertama, Anda harus ngerti
Tuhan mengasihi mereka. Amin. Kalau Tuhan mengasihi suami Anda, masa Anda tidak mengasihi suami Anda? Yang benar dong. Kedua, kuasa firman Tuhan. Ya, kuasa firman Tuhan. Ketika kita melakukan yang diperintahkan Tuhan, kasihilah sesamamu dengan kasih persaudaraan. Itu kuasa firman Tuhan. Kita lakukan. Ketiga, ketaatan Anda. Anda mengakui Tuhan sebagai juru selamat Anda, taat dong kepada firman-Nya. Keempat, suami Anda atau musuh Anda memerlukan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai Anda untuk mengasihi mereka. Amin. Yang terakhir, langkah iman kita. Miliki iman atau tidak? Iman Anda bisa tercapai melalui kasih Anda. Kalau Anda baca di kitab Ibrani, ya, itu seluruh tokoh Alkitab yang ada dalam firman Tuhan tersebut, mereka memiliki iman, tapi iman mereka melalui kasih. Kalau itu sebagai contoh warisan yang kita baca dari firman Tuhan, sudah menunjukkan bahwa kasihlah di atas segala sesuatu. Amin. Makanya Bapak Ibu, kasihi sesamamu. Nah, itu alasan kita mengasihi. Nah, sekarang saya akan berikan tips bagaimana kita mengasihi musuh kita. Saya sengaja berikan dalam bahasa Inggris supaya saya lebih jelaskan lebih lebar, ya. Kunci mengasihi yang pertama, relationship. Jaga hubungan. Ketika Anda bertengkar dengan seseorang, apalagi sesama pelayan, sesama pengerja, atau pimpinan Anda dalam pelayanan, ingat hubungan. Siapa lu, siapa dia. Kalau dia pemimpin Anda, hormati pemimpin. Ingat, jangan tawar-menawar lagi. Saya juga demikian Bapak Ibu. Ketika saya bekerja, saya juga tidak 100% setuju dengan pimpinan saya. Dengan kata lain bos saya. Tapi karena saya bekerja, saya harus menghormati beliau. Saya harus menghargai apa yang dia lakukan untuk keluarga saya melalui gaji yang kita terima setiap bulan. Jangan kita menganggap karena kita benar, dia bos pun kita labrak. Memang orang dunia mengatakan labrak saja. Tapi firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Amin. Kita ingat hubungan. Kita lebih bagus bersifat mengalah. Tapi bukan berarti kita banci, maaf ya. Mengalah untuk menang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika saya memaafkan orang yang berkesalahan kepada saya, suatu hari Tuhan akan tunjukkan, ini loh Pak Kus, yang kamu lakukan, ini hasilnya. Amin. Dalam pelayanan, kita harus hormati pemimpin kita. Jadi ada seorang mahasiswa yang bertanya, kalaulah Pak, Bapak mau memaafkan dia, tapi dia banyak salah sama Bapak. Oh enggak apa-apa saya bilang. Ketika kita memaafkan orang yang berkesan kepada Tuhan, kita sudah berjalan satu langkah dengan iman kita. Dan Tuhan sangat menghormati, memberkati orang yang demikian. Amin. Oke, next, relationship, jaga. Terlebih-lebih kalau suami istri. Bapak Ibu tanya, Pak, apakah keluarga Bapak ada masalah? Kadang-kadang kami bertengkar, jujur. Tapi saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, saya mengambil bendera untuk mengambil alih. Saya selalu memaafkan. Walaupun tanda kutip ya, walaupun saya agak benar juga, tapi enggak apa-apa. Kalau kita tidak mulai dengan diri kita, kapan kita bisa mulai dengan orang lain? Amin. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mantan kekasih saya menjadi istri saya, itu didoakan. Saya berdoa minta kepada Tuhan. Kalau ini memang menjadi tulang rusuk saya, maka Engkau lancarkan segala proses pertemanan kami pada saat itu. Puji Tuhan, semua berjalan lancar. Tapi dalam rumah tangga, ketidakkesepakatan bisa saja terjadi. Tapi kalau Anda hamba Tuhan, Anda harus mengalah. Mengalah bukan untuk kalah, mengalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, oke. Kedua, God love us. Tuhan mengasihi kita semua kok. Kok kita mau merasa lebih hebat dari Tuhan? Ya, oke. Berikutnya, choose to forgive. Maafkan kesalahan orang. Kadang-kadang sementara saya mau pakai suatu istilah, love them anyway. Ya, kasihi mereka saja. Jangan mencari rumusan,
mencari pemikiran logika, enggak usah, maafkan aja. Kemudian yang terakhir adalah choose to love. Pilih untuk mengasihi. Ini adalah 4 langkah sederhana untuk kunci mengasihi sesama kita. Next. Nah, saya akan bagikan suatu testimoni benar-benar terjadi. Apa kuasa kasih itu? Abad ke-1 sampai ke-4 sebelum Masehi, terjadi suatu endemik di Romawi kuno dulu. Ya, pada saat itu ada penyakit cacar. Waktu itu belum ditemukan obatnya Bapak Ibu. Jadi banyak yang meninggal. Tiap hari banyak orang meninggal. Sehingga banyak orang yang eksodus dari kota di mana mereka tinggal. Terutama orang-orang dari agama seberang. Bagaimana dengan orang-orang Kristen, anak-anak terang pada saat itu? Mereka tidak lari. Mereka tetap tinggal di kota. Mereka bantu orang-orang termasuk orang agama seberang. Memberi makanan, memberi obat. Nah, apa yang terjadi? Perkembangan kekristenan pada akhir abad keempat pada saat itu sebelum Masehi. Angka orang yang percaya itu meningkat begitu tajam. Menurut catatan Rodney Stark, 40% per abad. Berarti satu abad lebih kurang 3,8, 3,9. Itu luar biasa. Saya juga percaya di dalam memasuki tahun 2022, nyatakan kasih Kristus kepada setiap orang. Dan Anda akan terheran melihat bagaimana terjadi perkembangan kekristenan. Saya berbicara dalam konteks gereja ini. Terhadap masyarakat sekitar kita. Tunjukkan kasih Anda. Tunjukkan kasih bukan tidak harus dengan dana yang begitu luar biasa. Sediakan makanan sarapan pagi untuk anak-anak. Sarapan pagi berapalah? Ya, taruh di depan. 20-30 bungkus. Barang siapa yang memerlukan silakan ambil. Dan Anda akan lihat. Ini salah satu contoh aja. Anda akan lihat bagaimana kasih Anda memiliki terobosan yang begitu luar biasa. Kita berbicara tentang masyarakat sekitar kita saja deh. Nyatakan kasih Anda. Ya, minggu lalu gereja di mana kami melayani GBI Selatan, kami baru mengunjungi panti asuhan. Wah, luar biasa sekali. Anak-anak begitu sukacita, begitu gembira. Ya, panti asuhannya kebetulan kebanyakan menampung anak-anak dari suku Nias. Ya, wah luar biasa sekali Bapak Ibu. Kami mengundang mereka untuk mereka Natal bersama dengan kita di GBI Selatan tanggal 25. Anak-anak panti asuhan ini. Dan begitu melihat mereka bernyanyi, memuji Tuhan. Bukan berarti gak bagus ya. Tapi wah semangat sekali. Tanpa kita sadari kita juga menari bersama-sama dengan mereka. Nyatakan kasih Anda. Karena bukti sudah menunjukkan. Kuasa kasih itu menerobos segala ketidakpastian. Menerobos apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Next, berikutnya. Yohanes 3:16. Ini ayat yang harus kita tahu. Dan saya percaya kita semua tahu. Karena begitu yang mengasihi dunia ini. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Hanya untuk Anda dan saya. Ketika kuasa kasih itu Anda nyatakan. Seluruh beban Anda akan diangkat oleh Tuhan. Beban dosa, beban kemiskinan, beban kegagalan akan diangkat. Dan Anda akan menjadi ringan dalam arti Anda seperti baru keluar dari penjara. Nah, tahanan-tahanan yang bebas itu adalah Anda dan saya. Mari kita laksanakan kasih Kristus untuk kita semua. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit.
firman-Mu telah hamba sampaikan secara sederhana. Roh Kudus berkaryalah atas pribadi lepas pribadi, atas seluruh jemaat-Mu, atas seluruh umat-Mu. Biarlah firman hamba taburkan ini memberikan dampak yang begitu luar biasa dengan pertolongan Roh Kudus, menjamah setiap pribadi lepas pribadi untuk mengasihi sesama kami dan kasih persaudaraan. Berkati gembala setempat, Bapak Dr. Antol Purba, beserta ibu dan keluarga besar mereka, pelayanan mereka, tim pelayanan mereka, seluruh pengerja, para diakon-diakones, pemain musik, WL, singer, pendok syafaat, guru sekolah minggu, multimedia operator. Engkau berkati ya Bapak pelayanan mereka. Engkau mengetahui hati mereka. Mereka melayani karena mengasihi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami berdoa ya Tuhan, kasih yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, mereka salurkan, bagikan kepada seluruh umat-Mu dan juga untuk seluruh masyarakat di sekitar ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk perkembangan dari gereja ini ya Bapa. Engkau kabulkan, tolong mereka untuk mimpi-mimpi mereka ya Bapa. Sehingga ya Tuhan Engkau mengeringkan lebih banyak jiwa-jiwa baru. Engkau memperlengkapi fasilitas gereja ini. Engkau mengetahui isi hati mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Barang siapa yang mengasihi sesamanya, maka Tuhan akan membuat terobosan-terobosan baru ya Bapa. Kami tidak tahu terobosan apa, tapi kami hanya taat dan setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga serahkan ya Tuhan pelayanan hamba-Mu pada sore nanti. Perlengkapi hamba-Mu, berikan kekuatan jasmani maupun rohani. Berkati seluruh umat-Mu dan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ubah hati